Antologi Pembacaan Firman Tuhan yang Maha Kuasa. Perkataan Kristus pada mulanya, bab 35. Tujuh guru keluar dari tahta, mengguncangkan alam semesta, menjungkir balikan langit dan bumi, bergaung di langit. Suaranya memekakan telinga, dan manusia tidak dapat meluputkan diri ataupun bersembunyi darinya. Guruh dan kilat bergemuruh dan menyambar, dan dalam sekejap mata, langit dan bumi berubah, dan manusia berada di ambang kematian. Lalu, dengan kecepatan cahaya, seluruh alam semesta diselimuti hujan badai dahsyat yang turun dari langit. Di sudut-sudut bumi yang terjauh, meratanya curah hujan tidak menyisakan satu noda pun saat airnya membasuh semuanya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tidak ada yang dapat bersembunyi darinya, dan tidak seorang pun dapat menjauh darinya. Deru guru sama seperti kilatan petir, bersinar dengan cahaya dingin dan membuat manusia gemetar ketakutan. Pedang bermata dua yang tajam menghantam anak-anak pemberontak, dan musuh menghadapi bencana tanpa ada tempat untuk bersembunyi. Mereka menjadi pusing dalam deru angin dan hujan, dan dengan terhuyung-huyung karena hantaman itu, mereka mati terjatuh seketika itu juga ke air yang mengalir dan hanyut. Hanya ada kematian, dan tidak mungkin bagi mereka untuk bertahan hidup. Ketujuh guru keluar dariku dan menyampaikan maksudku, yakni memukul anak-anak sulung Mesir, untuk menghukum yang jahat dan mentahirkan gerejaku, sehingga semuanya dapat terikat satu sama lain. Mereka berpikir dan bertindak dengan cara yang benar, dan menjadi satu hati denganku, sehingga semua gereja di alam semesta bisa dibangun menjadi satu. Inilah tujuanku. Ketika guru memperdengarkan suaranya, suara ratapan pun menggerung. Sebagian orang terbangun dari tidur nyenyaknya dan menjadi sangat ketakutan. Mereka mencari dengan sangat di kedalaman jiwa mereka dan bergegas kembali ke hadapan tahta. Mereka menghentikan tipu daya mereka yang merajalela dan tindakan mereka yang kotor. Belum terlambat bagi orang-orang seperti itu untuk dibangunkan. Aku mengawasi dari tahta. Aku memandang ke kedalaman hati manusia. Aku menyelamatkan mereka yang dengan sungguh-sungguh dan bersemangat menginginkan aku, dan aku iba kepada mereka. Aku akan menyelamatkan dan membawa mereka yang mengasihiku dalam hatinya lebih dari apapun ke dalam kekekalan. Mereka yang mengerti kehendakku dan yang mengikutiku sampai akhir perjalanan. Tanganku akan memegang mereka dengan aman, sehingga mereka tidak akan melihat pemandangan ini dan tidak akan terkena bahaya. Sebagian orang, ketika melihat pemandangan kilat yang memancar ini, merasakan kesengsaraan dalam hati mereka yang sulit dijelaskan dan penyelesaian yang teramat dalam.
Jika mereka bersikeras berperilaku seperti ini, itu sudah terlambat bagi mereka. Oh, segala sesuatu, semuanya akan selesai. Ini juga adalah salah satu sarana penyelamatanku. Aku menyelamatkan mereka yang mengasihiku dan menghukum mereka yang jahat. Aku menjadikan kerajaanku kokoh dan stabil di bumi, dan membiarkan semua bangsa dan suku bangsa, semua di alam semesta dan ujung-ujung bumi, mengetahui bahwa aku adalah kemegahan. Aku adalah api yang berkobar-kobar. Aku adalah Tuhan yang menyelidiki bagian terdalam hati setiap manusia. Mulai saat ini dan seterusnya, penghakiman di atas tahta putih yang besar dinyatakan secara terbuka kepada orang banyak dan kepada semua suku bangsa. Diumumkan bahwa penghakiman sudah dimulai. Tidak diragukan lagi bahwa semua orang yang perkataannya tidak sepenuh hati, mereka yang merasa ragu dan tidak berani percaya, para pembuang waktu yang mengerti keinginanku, tetapi tidak bersedia melakukannya, mereka semua harus dihakimi. Engkau semua harus dengan saksama memeriksa niat dan motifmu sendiri dan mengambil tempat yang benar. Terapkan firman-Ku dengan sungguh-sungguh, hargai pengalaman hidupmu, dan jangan bertindak antusias di luarnya saja, melainkan buatlah hidupmu bertumbuh, menjadi dewasa, stabil, dan berpengalaman. Hanya setelah itulah engkau akan berkenan di hatiku. Jangan beri kepada kaki tangan iblis dan roh-roh jahat yang merusak dan menghancurkan apa yang aku bangun kesempatan untuk memanfaatkan segala sesuatu demi keuntungan mereka. Mereka harus dengan keras dibatasi dan ditahan. Mereka hanya bisa ditangani dengan menggunakan pedang yang tajam. Yang terburuk dari mereka harus segera dicabut untuk mencegah masalah di masa depan. Dan gereja akan disempurnakan, bebas dari segala kecacatan, dan gereja akan sehat, penuh vitalitas dan energi. Setelah kilat memancar, gemuruh halilintar terdengar. Engkau tidak boleh lalai, dan engkau tidak boleh menyerah, tetapi lakukan yang terbaik untuk mengejar ketinggalan. Dan engkau pasti akan dapat melihat apa yang dikerjakan tanganku, apa yang ingin kudapatkan, apa yang ingin kubuang, apa yang ingin kusempurnakan, apa yang ingin kucabut, dan apa yang ingin kupukul. Semua ini akan dibukakan di depan matamu, memungkinkanmu melihat dengan jelas kemahakuasaanku. Dari tahta ke alam semesta dan ujung-ujung bumi, ketujuh guruh bergema. Sekelompok besar manusia akan diselamatkan dan akan tunduk di hadapan tahtaku. Setelah terang kehidupan ini, manusia mencari cara untuk bertahan hidup dan mau tak mau datang kepadaku, berlutut menyembah, dan dengan mulutnya mereka menyerukan nama Tuhan yang benar, yang Maha Kuasa, dan menyuarakan permohonan mereka. Namun mereka yang menentang aku, mereka yang mengeraskan hati, guruh menderu di telinga mereka dan tanpa diragukan lagi mereka harus binasa. Inilah kesudahan yang menanti mereka.
anak-anakku terkasih yang telah menang akan tetap tinggal di Sion, dan semua suku bangsa akan melihat apa yang akan mereka dapatkan, dan kemuliaan besar akan muncul di hadapan engkau semua. Sungguh, ini adalah berkat yang sangat besar, dan ini adalah kemanisan yang sukar dijelaskan dengan kata-kata. Deru ketujuh guruh yang terdengar adalah keselamatan bagi mereka yang mengasihi Aku, yang merindukan Aku dengan hati yang benar. Mereka yang adalah kepunyaanku dan yang telah kutetapkan dari semula, dan kupilih semuanya dapat datang dalam namaku. Mereka dapat mendengar suaraku, yang adalah panggilan Tuhan kepada mereka. Biarlah mereka yang ada di ujung-ujung bumi melihat bahwa Aku benar. Aku setia. Aku adalah kasih. Aku adalah belas kasihan. Aku adalah kemegahan. Aku adalah api yang berkobar-kobar. Dan pada akhirnya, Aku adalah penghakiman yang tanpa ampun. Biarlah semua yang ada di dunia melihat bahwa Aku adalah Tuhan yang nyata dan lengkap itu sendiri. Semua manusia sepenuhnya diyakinkan dan tidak ada lagi yang berani menentangku, menghakimiku atau memfitnahku lagi. Jika tidak, kutukan akan langsung datang kepada mereka, dan bencana akan menimpa mereka. Mereka hanya dapat meratap dan menggertakkan gigi, karena telah mendatangkan kehancuran kepada diri mereka sendiri. Biarlah semua suku bangsa tahu, biarlah diketahui di seluruh alam semesta dan ujung-ujung bumi, di setiap rumah tangga, dan oleh semua manusia bahwa Tuhan yang Maha Kuasa adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Semua orang, satu demi satu, akan berlutut dan menyembahku. Bahkan anak-anak yang baru belajar bicara akan berseru, Tuhan yang Maha Kuasa. Para pejabat yang memiliki kekuasaan juga akan melihat dengan mata kepala sendiri Tuhan yang benar menampakkan diri di hadapan mereka, dan mereka juga akan tersungkur menyembah, memohon belas kasih dan pengampunan. Tetapi ini benar-benar sudah terlambat, karena saat kematian mereka telah tiba. Mereka hanya bisa tamat riwayatnya dan dihukum ke dalam jurang yang dalamnya tak terselami. Aku akan mengakhiri seluruh zaman dan semakin memperkuat kerajaanku. Segala bangsa dan semua suku bangsa akan tunduk di hadapanku untuk selamanya.